Permisi, Pak. Iya, selamat pagi. Selamat Silahkan pagi, masuk. Pak. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya, terima kasih, Pak. Eh, Selamat pagi, Pak. Saya Yuni yang kemarin itu sudah menghubungi Bapak. Oh, jadi kamu ya yang menghubungi Bapak kemarin gitu. Oke, selamat pagi Yuni. Oh iya, selamat datang nih. Gimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah nyaman. Nah, Yuni, kamu dengan siapa tadi kesini? Sendiri sih, Pak, tadi Oh, kesini. sendiri. Oh, begitu. Oke, bagaimana perjalanan selama kesini? Apakah lancar atau mungkin ada kendala nih, kayak macet mungkin di jalan kayak gitu? Ya kebetulan lancar sih, Pak. Nggak ada macet gitu. Oh, jadi begitu. Baiklah. Oh iya Yuni, kok kamu tumben ya menghubungi Bapak? Kenapa ya kira-kira? Eh, Sebenarnya saya tuh ingin bercerita sedikit-sedikit sih, Pak. Oh begitu. Oke, bercerita. Boleh Yuni, boleh silahkan Yuni bisa bercerita se mau Yuni kayak gitu. Hmm, tapi saya bingung sih, Pak. Dan saya tuh juga takut gitu, Pak. Yuni merasa takut. Apa yang membuat Yuni merasa takut? Hmm, Takut, Pak, kalau nanti tuh ketika saya bercerita kepada Bapak tuh nanti takutnya cerita yang saya sampaikan itu malah kesebar kemana-mana gitu loh, Pak. Oh begitu. Begini ya Yuni. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai konseling ini. Nah, jadi Yuni, konseling ini Bapak itu seorang konselor mempunyai asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan yang tersebut Bapak sudah miliki dan Bapak juga memiliki kode etik yang dimana harus Bapak pegang. Terus Bapak tidak akan menyebar semua ceritamu, baik rahasiamu yang kamu ceritakan kepada Bapak, seperti itu. Oh, jadi gitu ya, Pak. Soalnya saya juga baru pertama kali sih, Pak, ikut konseling ini. Jadi kalau begitu ya saya merasa lebih aman sih, Pak. Oh, oke, baik. Oke Yuni, perlu diketahui juga waktu konseling ini akan berjalan selama mungkin 30 menit ke depan, tidak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga eh, akan ada acara nanti. Jadi untuk waktu 30 menit ini sangat cukup untuk saya cerita ke Bapak. Oh begitu, oke. Jadi Yuni nanti ada acara begitu ya? Kalau boleh tahu di mana nih Yuni? Iya, Pak, kebetulan nanti saya ada acara di daerah kota, Pak. Oh begitu. Ya. Oke baik Yuni. Sekarang mungkin Yuni bisa menceritakan pengalaman Yuni yang membuat Yuni itu bertemu dengan Bapak seperti itu. Hmm, Silahkan. saya bingung sih, Pak, harus cerita dari mana. Oh, Yuni boleh cerita dari mana saja senyamannya Yuni. Boleh cerita dari mana aja, Pak? Iya, silahkan. Oke, jadi begini, Pak, saya tuh merasa insecure gitu, Pak, karena tuh saya tuh sering sekali diolok-olok, diajak-ajak gitu oleh teman saya, karena saya tuh kurus, Pak. Saya tuh sampai berpikir apakah orang kurus itu seburuk itu gitu loh, Pak. Oh, seperti itu. Jadi Yuni itu merasa insecure terus karena teman-teman Yuni itu mengejek-ngejek atau mengolok-olok Yuni itu dengan mengatakan Yuni kurus, begitu ya? Iya, Pak. Sampai-sampai itu saya kehilangan motivasi dan kayak mudah tersinggung gitu loh, Pak, ketika ada seorang yang mengatakan, ih, Yuni kok kamu kurus sih? Padahal tuh dulu saya nggak pernah mengalami hal itu gitu loh, Pak. Oh, begitu. Oke. Jadi kamu merasa kehilangan motivasi dan mudah tersinggung ya. Jadi kayak dulu tuh Yuni tidak pernah kayak ada orang yang mengatakan Yuni kurus seperti itu. Iya, Pak. Dulu tuh nggak ada yang kayak ngatain saya kurus, dan karena perkataan orang yang
karena perkataan orang tuh saya menjadi overthinking gitu loh Pak. Dan kadang-kadang tuh sampai nggak bisa tidur karena mikirin itu gitu Pak. Oke, oke, oke. Bapak paham mengenai perasaan yang sedang kamu alami saat ini. Apakah ada lagi yang ingin Yuni sampaikan terkait hal yang kamu rasakan, Yuni? Apa ya Pak ya? Eh, Akhir-akhir ini saya kehilangan nafsu makan saya sih Pak karena ya perkataan itu tadi. Oh, begitu. Jadi kamu mengalami istilahnya gangguan makan ya, kayak apa namanya? Karena memikirkan apa yang telah diomongkan oleh teman-temanmu itu gitu. Karena mungkin kayak perkataan itu membuatmu kayak tersinggung dan itu mengganggu pola makanmu seperti itu ya. Iya Pak, begitu. Oke, tapi apakah kamu tidak mau mencoba nih untuk pikirkan lagi untuk istilahnya meluruskan terkait ejekan-ejekan itu, Yuni? Ada sih Pak. Tapi tuh saya nggak memiliki keberanian gitu loh Pak untuk ngelakuin hal itu. Ketemu orangnya aja, saya langsung kayak menghindar gitu loh Pak, menjauh. Oke, jadi kamu tidak memiliki keberanian ya kayak untuk mencoba meluruskan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, begitu ya. Terus tuh em, lalu kamu sendiri nih, perasaanmu kayak gimana nih, kayak gitu? Jujur aja ya Pak, saya tuh sedih banget sih Pak. Kayak saya pengen masalah ini tuh bisa hilang gitu loh Pak. Saya pengen nggak diolok-olok kurus lagi. Jadi saya merasa sedih sih Pak atas keadaan saya sekarang ini. Oke, oke. Apakah perasaan sedih itu yang membuat kamu memilih untuk menghindar dengan seseorang, terus tuh dan tidak lagi melakukan interaksi dengan siapapun, benar begitu? Iya Pak. Jadi saya merasa sekarang ini saya menjadi takut untuk ketemu dengan banyak orang gitu loh Pak. Oke, oke Yuni, Bapak dapat memahami perasaan kamu. Oke, mungkin kamu merasa sedih, merasa kecewa, terus tuh merasa marah karena kamu sering sekali kayak di istilahnya diolok-olok, terus itu dikata-katain kurus seperti itu ya. Iya Pak. Jadi saya tuh merasa sangat muak gitu aja sih Pak. Kayak emang salah ya jika saya tuh kurus gitu. Saya merasa kesulitan untuk melupakan perkataan orang-orang itu sih Pak. Oke, berarti Yuni sering sekali ya mendapatkan olok-olokan itu dari teman-teman Yuni. Iya Pak. Eh, saya tuh sering sekali mendapatkan olokan dari teman-teman saya di sekolah Pak. Jadi karena hal itu saya menjadi kehilangan semangat Pak. Jadi saya bingung antara menghadapi masalah tersebut atau justru menghindari masalah tersebut. Oh begitu. Oke, berarti sekarang pikiranmu itu kamu merasa bingung ya antara menghadapi atau memilih menghindar dari olok-olokan teman-temanmu tersebut ya. Iya Pak, benar. Oke Yuni, Bapak paham dengan perasaanmu saat ini, dengan istilahnya kasus yang kamu hadapi saat ini, yaitu dengan teman-temanmu yang sering mengolok-ngolok kamu kurus, yang mungkin membuat kamu sulit untuk menghadapi dan merasa tidak nyaman. Oke, Yuni, apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup sih Pak. Oke, jadi kalau begitu Yuni, kita coba untuk berdiskusi lebih dalam lagi ya mengenai pengalaman kamu supaya kita mendapatkan titik terang dari perasaan yang kamu alami saat ini. Bagaimana? Boleh Pak. Oke, tadi kamu sudah bercerita nih mengenai banyak sekali yang kamu ceritakan kepada Bapak, yaitu mulai dari rasa sedih, kecewa, dan kamu rasakan karena teman-teman sekelasmu itu maupun yang ada di sekolahmu itu mengolok-olok kamu. Nah, terus tuh Bapak juga ingin bertanya kepada kamu nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang kamu alami akhir-akhir ini? Jadi Pak, akhir-akhir ini saya tuh merasa bahwa teman saya tuh sering sekali mengatakan saya tuh kurus, dan karena saya kurus saya jadi kehilangan kepercayaan diri saya Pak.
Namun di posisi lain saya merasa kecewa dan sedih Pak. Kenapa teman saya itu bisa mengolok-olok saya dan apa kesalahan saya hingga teman-teman saya itu begitu Pak. Tapi saya ingin meluruskan hal tersebut sih Pak sebenarnya. Tapi Tapi apa Yuni? tapi apa ya Pak ya? Tapi saya tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut Pak. Dan saya tuh merasa stres Pak dengan perkataan orang tersebut. Apalagi saya anaknya tuh gampang sekali overthinking gitu loh Pak. Oke, begitu ya. Nampaknya Yuni ini merasa tertekan sekali ya dengan permasalahan ini. Karena dengan begitu Yuni ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi malah sebaliknya seperti itu kan. Nah, apa yang sebetulnya Yuni rasakan dari konflik ini? Jujur aja ya Pak, saya tuh merasa sangat kesel sih Pak. Dan saya tuh merasa sangat benci dengan orang-orang yang mengolok-olok dengan mengatakan saya tuh kurus sih Pak. Sedangkan saya tidak pernah komen dengan kehidupan orang dari segi bentuk fisik orang lain maupun latar belakangnya gitu loh Pak. Oh ya, oke Yuni, Bapak dapat memahami perasaan kamu. Tentunya kamu merasa tertekan dan merasa sangat marah nih kepada orang lain karena ejekan dari mereka yang mengenai diri kamu, seperti itu ya. Iya Pak. Saya merasa sangat benci dengan orang-orang yang sudah mengolok-olok saya Pak. Sangat benci. Setiap saya ingin keluar kelas, mereka selalu di depan kelas dan saya sangat malas melihat orang-orang itu dan saya memilih mengambil jalan memutar untuk menuju ke kantin supaya saya itu dapat menghindari mereka gitu Pak. Saya merasa sangat marah ketika saya lewat, dia itu pasti mengejek saya kurus. Dan ketika saya marah, dia sebenarnya nggak peduli sih Pak dengan apa yang sedang saya rasakan. Oke, baik Yuni, untuk pengalaman seperti ini, apakah kamu sudah membicarakannya nih terkait dengan teman-temanmu yang mungkin mengolok-olokmu? Belum sih Pak. Bagaimana ya, saya merasa sangat benci ketika melihat wajah mereka Pak, dan saya juga tidak mempunyai keberanian untuk menemui mereka. Saya juga memiliki rasa tidak enakan Pak, jadi saya memilih untuk menghindar daripada menanggapi mereka Pak. Oke, jadi Yuni tidak memiliki keberanian ya untuk istilahnya menemui mereka nih, dan juga Yuni memiliki perasaan yang tidak enakan. Nah, sehingga perasaan tersebut Yuni memilih untuk menghindarinya daripada menghadapinya, begitu. Iya Pak, benar. Saya sangat gak enakan Pak, dan karena hal itu saya memilih untuk menghindar seperti dulu gitu loh Pak. Seperti dulu. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi sebelumnya Yuni? Jadi sebelumnya itu saya juga pernah mengalami hal yang sama Pak. Saat saya SMP, saya pernah mengalami hal ini. Saya diolok-olok kurus oleh kakak kelas saya, dan hal tersebut kembali terulang lagi saat ini karena cutting saya itu satu sekolah dengan saya saat ini. Oh, jadi begitu ya, Iya. Yuni. Jadi sekarang Bapak paham yang membuatmu merasa cukup tertekan ya, dan tentunya kamu merasa sedih untuk menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi. Dan saat ini mungkin itu sangat sulit bagi kamu ya untuk menghadapi masalah ini. Oke, bagaimana dengan Yuni sendiri? Apakah Yuni sulit menghadapi situasi ini? Ya saya merasa sangat sulit sih Pak. Akhir-akhir ini saya merasa terjebak sih Pak di antara memilih untuk menghadapinya atau justru memilih untuk menghindarinya. Jadi apa yang harusnya saya lakukan sekarang Pak? Oke, baik, untuk Yuni sendiri, Yuni tidak tahu untuk menghadapinya atau bingung dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Iya Pak, saya merasa bingung mengenai permasalahan saya ini Pak, antara saya menghadapi masalah ini atau menghindar. Oke Yuni, baik,
Bapak paham dengan perasaan kamu. Kalau Bapak boleh tahu, bagaimana nih sudut pandang Yuni kepada kakak kelasmu tersebut? Hmm, menurut saya kakak kelas saya ini tuh memiliki sifat yang gak baik sih Pak. Saya mengatakan ini karena ya saya pernah bertanya kepada teman sekelas saya dan ia mengatakan bahwa dia juga mengolok-olok adik tingkat saya juga Pak, dan adik tingkat saya tersebut pindah sekolah dan sekarang malah saya yang diolok-olok Pak. Dan karena perkataannya tersebut, saya sangat kecewa Pak. Kan saya berhak untuk bahagia Pak, bukan malah saya harus hidup dengan rasa tidak aman kan Pak. Ya betul sih, benar sekali yang kamu sampaikan Yuni. Bapak juga sependapat dengan kamu. Nah kalau begitu Yuni, apa yang sebenarnya yang kamu inginkan nih dari masalah yang sedang kamu alami saat ini Yuni? Saya ingin kakak kelas saya dan teman-teman itu tidak mengolok-olok saya, dan saya itu dapat menjalankan kehidupan saya tanpa ada masalah seperti saat ini. Dan saya juga ingin mengembalikan nama baik saya Pak, supaya tidak dikatakan kurus lagi. Dan saya ingin hidup dengan aman tanpa memikirkan hal-hal yang membuat saya stres Pak. Oke, baik Yuni. Bapak senang sekali dengan pernyataan kamu, dengan apa yang kamu telah ceritakan kepada Bapak. Apalagi pertanyaan kamu ini di akhir bahwa kamu ingin terbebas dan jauh lebih baik tanpa adanya tekanan sehingga kamu tidak lagi merasakan yang namanya overthinking seperti itu. Oke, kita nanti coba lihat bersamaan apa aja sih nih pilihan yang mungkin akan membuat kamu merasa bahagia. Benar begitu, Yuni? Iya Pak, benar seperti itu. Baik, Yuni, sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi. Nah, untuk mencari titik terang dari persoalan yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, baik Yuni, dari cerita yang kamu telah sampaikan tersebut, dan kamu juga mau terbebas dari hal itu. Selanjutnya nih, bagaimana cara Yuni untuk menyelesaikan masalah Yuni tersebut? Mungkin harusnya saya nggak terlalu memikirkan olokan mereka sih Pak. Tetapi jika tidak dipikirkan, saya akan merasa terancam gitu Pak. Oh, baik. Jadi jika kamu tidak memikirkan itu, kamu akan merasa terancam. Begitu ya? Iya, iya Pak, benar. Apalagi saya nggak punya keberanian untuk menghadapi mereka, karena ketika saya mencoba untuk bertemu mereka, emosi saya tuh nggak bisa kekontrol, jadi saya sering kepancing emosi Pak. Bapak paham nih mengenai apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Apakah kamu mengalami hal yang sama sebelumnya? Dan Bapak juga dengar kan tadi kamu ada cerita nih sebelumnya kamu mengalami hal yang sama. Itu kayak gimana Yuni? Sebenarnya saya dulu pernah mengalami hal tersebut Pak, tetapi saya dapat menanganinya Pak. Jujur saya sangat merasa tertekan dan kewalahan untuk membereskan semuanya. Oh begitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih kamu menangani hal tersebut ini? Waktu itu saya mencoba membicarakannya kepada salah satu wali kelas saya sih Pak, untuk menangani kasus itu. Tetapi yang bikin saya malas itu banyak banget pertanyaan yang beliau tanyakan kepada saya, dan saya itu merasa bosan Pak. Tapi setelah itu beliau juga yang ngebantu saya buat membereskan masalah itu. Oke, baik Yuni, Bapak paham. Nah, selanjutnya apa nih pilihan yang akan kamu lakukan mengenai masalahmu tersebut? Tentunya saya ingin menyelesaikan yang apa sedang saya hadapi sekarang sih Pak, terkait situasi di mana saya yang sering sekali mendapat olok-olokan tersebut. Oke, baik Yuni. Jadi Yuni ini ingin menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami saat ini, bukan begitu Yuni? Iya Pak, saya
saya rasa saya akan mencoba untuk berbicara kepada wali kelas saya untuk meminta bantuan membereskan masalah ini dengan wali kelas saya, Pak. Toh juga saya pernah melakukan sebelumnya, jadi saya rasa hal ini tuh akan berhasil. Oke, nah kamu sudah menyadari bahwa kamu akan menyelesaikan masalahmu tersebut dengan bantuan dari wali kelasmu begitu ya. Terus namun apakah kamu akan menerima konsekuensinya dari pilihanmu tersebut, Yuni? Baik Pak, mungkin setelah saya pikir-pikir ya, dari pengalaman tadi yang sudah saya ceritakan dan saya alami, terus dari pertimbangan-pertimbangan yang Bapak berikan, eh, pilihan itu mungkin saya akan mengambil pilihan menceritakan hal tersebut kepada wali kelas saya untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, Yuni, pilihanmu adalah untuk menceritakan masalahmu ini kepada wali kelasmu ya. Kayak istilahnya supaya wali kelasmu itu dapat membantu dalam menangani permasalahanmu tersebut, bukan begitu? Oke, mari kita tinjau apa yang menjadi konsekuensi dari pilihanmu ini. Pastinya saya akan sangat sulit sih Pak, tapi ya saya harus dapat menghadapi konsekuensi yang telah diberikan dari keputusan itu sih Pak. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melewati semua itu dengan diri saya demi kebaikan saya juga dan demi membahagiakan diri saya sendiri Pak. Oke, nah itu memang poin yang sangat penting Yuni. Bapak sangat senang sekali mendengar ketika pernyataan kamu bahwa bagaimana kamu juga memprioritaskan untuk kebahagiaan dirimu sendiri nih. Nah niat yang baik itu pasti akan mendapatkan jalan yang baik juga. Dan Bapak yakin kalau kamu memang berusaha untuk memulai semuanya dari awal dan kamu bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang terjadi kepada kamu, pasti akan bisa melewatinya dengan baik. Dan Bapak yakin itu kamu memiliki kesempatan nih untuk lebih bahagia dan juga lebih menikmati hidupmu, Yuni. Iya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima konsekuensi yang menjadi keputusan saya itu sih Pak. Oke, baik Yuni, Bapak sangat mengapresiasi keberanian kamu. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling pada siang hari ini, Bapak ingin mendengar dari Yuni nih, apa yang menjadi rangkuman singkat dari sesi konseling kita hari ini? Silahkan Yuni. Oke. Mungkin dari awal tadi saya datang ke sini dan bercerita bahwa saya sering sekali mendapatkan olok-olokan dari teman-teman saya, dan oleh karena itu saya merasa sangat insecure dan sakit hati terhadap apa yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Dan saya juga merasa sangat kecewa dan marah atas perlakuan dari mereka. Namun setelah melakukan konseling ini dan mempertimbangkan pilihan tadi, jadi saya lebih melakukan konseling ini dan mempertimbangkan pilihan tadi, jadi saya lebih memikirkan bahwa saya akan memutuskan untuk menceritakan masalah saya ini kepada wali kelas supaya masalah saya dapat segera terselesaikan, dan saya juga akan bertanggung jawab dan berusaha untuk menghadapi dan menerima konsekuensi yang terjadi, Pak. Oke, Yuni, Bapak sangat berterima kasih sekali kepada kamu untuk rangkuman yang telah kamu sampaikan kepada Bapak. Dan kamu juga sudah mengatakan sejak awal juga bagaimana setelah mengalami perubahan ini. Dan Bapak mungkin sangat yakin sekali kamu pasti bisa melewati semua ini dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, Bapak ingin menyimpulkan mengenai pilihan-pilihan yang sudah kamu pilih tadi seperti itu, dan kamu memilih untuk mencoba menceritakan masalah ini kepada wali kelas kamu supaya wali kelas kamu itu dapat membantu kamu dalam menyelesaikan masalah ini, dan kamu juga ingin terbebaskan ya dari istilahnya olok-olokan, ejek-ejekan tersebut seperti itu, kan begitu? Iya Pak,
Semoga saya bisa menghadapi segala sesuatunya dari awal. Baik, oke. Bapak yakin kamu bisa menghadapi hal tersebut dan Bapak juga sangat berterima kasih untuk keberanian kamu dan juga kegigihan kamu kepada Bapak telah menceritakan masalah kamu tersebut kepada Bapak. Lalu keputusan-keputusan yang diambil oleh Yuni sendiri dan juga pilihan yang tadi yang kamu sudah buat, walaupun memang tidak mudah nih, tetapi Yuni berani untuk mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup Yuni. Hal ini juga akan berkaitan dengan Yuni di masa depan Yuni nanti jika kamu mengalami tidak hal yang bahagia dari sekarang, lalu bagaimana masa depanmu, bukankah begitu? Dan juga kamu memilih untuk fokus pada kebahagiaan kamu di masa yang akan datang, dan itu adalah kayak sebuah pilihan yang Bapak rasa perlu dipertimbangkan dengan baik. Dan juga bagaimana kamu berani untuk menanggung segala konsekuensi yang terjadi atas pilihan kamu sendiri, dan yakin kamu bisa melakukan semua ini dengan baik dan juga dengan bertanggung jawab, dan kamu akan menemukan kebahagiaanmu itu nanti, seperti itu. Baik Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima segala konsekuensinya agar hidup saya itu lebih bahagia lagi. Pak, jika nanti saya misalkan ingin cerita-cerita lagi dengan Bapak, apakah boleh? Oh, tentunya sangat boleh Yuni. Ruangan ini terbuka untuk kamu. Tapi sebelum itu, sebelum kamu kemari menemui Bapak, kamu kontak Bapak dulu ya. Soalnya takutnya mungkin Bapak ada janjian nih sama klien yang lain, seperti itu. Baik Pak, mungkin saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena sudah membuka pikiran saya, sudah membantu saya untuk menemukan apa keputusan dan saya akhirnya sekarang sudah mempunyai keputusan dan bisa menyelesaikan masalah ini dan juga bisa menerima konsekuensi yang ada. Oke, baik Yuni. Sama-sama, dan Bapak juga yakin tentang pilihan kamu ini itu adalah pilihan yang terbaik, membuat kamu akan menjadi semakin bahagia. Terus itu Bapak juga berterima kasih terhadap kepercayaanmu terhadap Bapak. Sekali lagi Bapak berterima kasih kepada Yuni, dan juga Bapak menyampaikan bahwa ruangan ini terbuka untuk kamu jika kamu memang ingin datang untuk menghubungi Bapak. Ya mungkin sekedar sharing atau ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Oh ya, kalau boleh tahu setelah ini kamu mau kemana ya Yuni? Mungkin setelah ini saya akan melanjutkan aktivitas di sekolah sih Pak. Oh begitu ya, oke. Yuni, dengan demikian kita akhiri saja ya sesi konseling pada hari ini. Baik, terima kasih ya Yuni, dan hati-hati di jalan tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Saya izin pamit dulu. Oke Yuni, Mari, silakan. Pak. Terima kasih.